Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara, kita maklum bahwa solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk solat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan solat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar solat kita itu sah. Yang kedua, agar solat kita itu qabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, solat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, solatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara qabul, Pak, solat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal qabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah qabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, nggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya, dengan cara kilat khusus, super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam solatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul. Sembahyang Imam Ali.
2 rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum, wassalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang hijau ya Rasul. Setelah menjawab yang hijau, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang hijau aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana li? Yang hijau saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk. Solatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang solat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan solat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah. Sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik. Karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita nggak tahu artinya. Sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para mubaligh itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya, seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembayangi kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi, dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubaligh, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan.
Kalau di depan saudara ada 2 buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana? Jamu. Jamu apa sirup? Jamu. Sirup apa jamu? Jamu. Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu, pahit. Puasa jamu, pahit. Jihad jamu, pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzakh, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja. Ngapain minum jamu getir? Sirup nih. Manis. Dia minum. Dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum. Tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzakh, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita nggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh, gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis nggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, nggak bakalan kena, dikebohongin. Nggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah.
persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama ba'du. Apa mau dibilang ama ba'du? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi. Orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita nggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam, merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya nggak tetap? Ada. Yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget, dilelepin mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'i sayyi'atal hasanah.
Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah nggak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, modenya breakdance, modenya joget, modenya jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas. Tapi masalah manusia, sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum, fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surak, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudhu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudhu dulu. Mau ke pasar, wudhu dulu. Mau ngajar, wudhu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudhu, hati-hati kesenggol perempuan juga sayang sama wudhu.
Tapi kalau nggak punya wudhu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudhu. Untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin. Belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudhu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudhu ini. Mu'minun yudawimu alat toharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudhu. Kita lihat ajaran wudhu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudhu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, nggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudhu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ke-9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia nggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau nggak mabokkan nggak haram. Yang memabokkan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah, tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi nggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya, 3 hari. Itu limit, tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi.
Nggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.